Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita bahas kenapa ya kita perlu belajar dari rasa pahit ya. Nah, ini akan kita bahas panjang. Kalau pertanyaannya adalah kenapa perlu belajar dari rasa pahit? Karena rasa pahit itu lebih salient, lebih menonjol. Teman-teman bisa buka, cek literatur apapun soal psikologi. Pengalaman-pengalaman pahit, negatif itu selalu lebih mudah diingat. Selalu diingat lebih bertahan lama daripada pengalaman-pengalaman positif ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita perlu belajar dari rasa pahit dalam kehidupan, karena rasa pahit itulah yang kemudian bertahan lama, available untuk kita cari hikmahnya. Karena dia bertahan dalam psikologis kita lebih lama sebetulnya itu. Satu. Yang kedua, analogi obat ya. Obat itu kan pahit rasanya, tapi dia menyembuhkan. Nah, kadang-kala kita kesulitan untuk kemudian bisa mencari hikmah atas lewat kebahagiaan ya. Karena kemudian itu justru kebahagiaan, kesenangan itu malah melenakan. Nah, makanya kita lebih mudah belajar dengan rasa pahit. Nah, kenapa perlu belajar dari rasa pahit? Karena kemudian kita mendapati teman-teman banyak testimoni, ya, terutama ini yang testimoni di channel Instagram ya, sharing tentang mereka belajar apa dari pengalaman pahit dalam hidupnya. Nah, ada beberapa. Nah, yang pertama nih ya, ada yang bilang seperti ini. Kak Fani nih bilang, belajar lebih mengenal diri, belajar komunikasi, dan belajar bahwa mengungkapkan rasa lewat kata dan affection itu penting. Betul ya. Pengalaman pahit itu memang ngajarin kita untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran, perasaan, opini kita, dan juga kemudian perilaku kita juga harus mengandung pesan gitu ya. Jadi kita tuh bukan asal action, tapi action kita juga ngasih message gitu ya. Nah, makanya jangan asal melakukan, diniatkan dan melakukannya juga ngasih pesan tertentu buat orang lain. Terus gini, ternyata kata Kak Cahya Kamilan ya, ternyata pelajaran dari pengalaman pahit itu sebenarnya sinyal dari Allah, dari Tuhan, agar kita kembali kepadanya. Jadi yang kita inginkan itu kan belum tentu sesuai kenyataan. Nah, jangan-jangan pengalaman pahit itu tanda atau sinyal bahwa ada zat yang maha kuasa yang kemudian lebih tahu daripada apa yang kita inginkan ya. Tahu lebih baik, tahu apa yang terbaik buat kita dibanding apa yang kita pikir terbaik buat kita. Kata Kak Siti Rahe ini, belajar menjiwai besi yang menjadi runcing dan tajam karena api. Oh, ini mungkin ditempa ya. Tidak mungkin kita bisa menjadi baja tanpa ditempa lebih berat daripada besi, gitu mungkin maksudnya ya. Karena hanya baja yang bisa menempa besi. Ya, nah kita barangkali lagi ditempa bukan jadi besinya, tapi kita lagi ditempa jadi baja ya. Dan betul memang membuat besi pun itu juga perlu ada api ya. Perlu ada percikan-percikan, ada fire gitu ya. Ini ada Kak Nuri yang curhat nih ya. Hidup di keluarga yang broken home, dari kecil di rumah sudah terbiasa dengan masalah. Bahkan pernah di posisi takut bahagia berlebih karena takut habis ya. Dan setelah itu akan datang masalah besar. Jadi hampir gak pernah tertawa. Keluarga juga isinya sepaneng ya. Hingga akhirnya menikah dan suami ngasih tahu kalau diri ini gak stabil dan aneh. Terus aku cerita tentang kondisi keluargaku. Berat banget. Seiring berjalannya waktu, belajar dan mengikuti akun Kang Zen. Makasih. Dan juga dukungan dari suami. Nah, itu support system penting banget. Lama-lama diri jadi punya kendali ya. Kemudian walaupun saya anak ketiga dari 3 bersaudara, mencoba mendekati ibu agar bisa punya kendali. Betul ya. Kondisi lebih baik alhamdulillah. Jadi tadi balik lagi ya, kita tuh ditempa dalam lingkungan kita. Ya, jangan-jangan memang lingkungan tempat kita tinggal tuh bukan untuk kita kutuk ya. Ah, Kang Zen mah enak sih. Ah, orang itu mah enak sih. Keluarga lahir dari keluarga konglomerat. Enggak, tiap orang punya permasalahan yang pelik, tiap orang punya. Ya, dan kita bisa belajar apa dari situ ya? Kita bisa belajar apa? Ya, kata Kak Melia, justru belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dulu daripada orang lain, karena dengan begitu tiap kali berinteraksi merespon orang lain sebenarnya juga jadi bagian pertumbuhan diri. Betul banget ya. Jadi sekarang ingin jadi permata daripada batu bara dan bahan baku besi, kata Kak Siti tadi yang ngomongin soal besi ya. Betul ya. Permata itu kan di tempatnya gila-gilaan ya, sama-sama karbon, dibanding yang lain jadi batu bara, dia malah jadi permata, dan ini luar biasa. Nah, makanya memang belajar dari pengalaman pahit itu bukan pilihan,
dia adalah sebuah kewajaran, teman-teman. Justru kalau kita tidak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita, atau kita malah enggan untuk belajar dari pengalaman pahit, kayaknya ada yang salah dengan diri kita. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman nih yang saat ini mungkin ada di fase pahit, di fase sulit, ingat, ini tuh pasti ada hikmahnya. Sekarang tuh pasti lagi diajarin, dikasih sinyal tanda sesuatu. Makasih buat teman-teman yang udah sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.